Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfi Hanif Asari dengan NIM 2062401016. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus konversi dari sistem informasi akuntansi. Sistem konversi biasa disebut dengan siklus produksi, yang mana pengertiannya adalah suatu proses mengubah berbagai sumber daya input seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead menjadi produk jadi atau jasa yang siap dijual. Selanjutnya yakni aktivitas siklus produksi. Ada 4 aktivitas dasar dalam siklus produksi. Yang pertama yakni perancangan produk, yang kedua perencanaan dan penjadwalan produksi, yang ketiga operasi produksi, yang keempat akuntansi biaya. Langkah pertama dalam siklus produksi adalah perancangan produk, yang mana tujuan aktivitas ini adalah untuk merancang sebuah produk yang memenuhi permintaan dalam hal kualitas, ketahanan, dan fungsi, dan secara simultan meminimalkan biaya produksi. Selanjutnya, langkah kedua dalam siklus produksi adalah perencanaan dan penjadwalan. Tujuan dari langkah ini adalah mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan persediaan barang jadi. Langkah yang ketiga yakni operasi produksi, yang mana tujuan dari langkah ini adalah mengawasi, merancang, dan mengendalikan proses produksi, dan juga bertujuan untuk memperbaiki strategi bisnis dalam hal produksi barang dan jasa. Adapun langkah yang terakhir yakni langkah yang keempat, yaitu akuntansi biaya. Ada 3 tujuan dasar dari sistem akuntansi biaya, yaitu yang pertama, memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dari operasi produksi. Yang kedua, memberikan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam menetapkan harga serta keputusan bauran produk. Dan yang ketiga yakni mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan serta nilai harga pokok penjualan yang muncul di laporan keuangan perusahaan. Masuk ke bagian flowchart, yang mana dimulai dari bagian pesanan penjualan, menerima pesanan dari produsen, lalu menvalidasi pesanan tersebut. Setelah itu pesanan yang telah disepakati dikirimkan ke bagian produksi, perencanaan, dan pengendalian. Setelah menerima surat pesanan yang telah disepakati, bagian produksi, perencanaan, dan pengendalian menetapkan bahan baku dan kebutuhan operasi. Selanjutnya membuat daftar kebutuhan dan juga daftar tuntutan kerja, yang keduanya akan digunakan untuk membuat permintaan pembelian. Lalu bagian produksi, perencanaan, dan pengendalian membuat daftar permintaan pembelian rangkap 2. Yang satu dikirimkan ke bagian pengendalian persediaan atau bagian gudang untuk dijadikan arsip, dan yang kedua dikirimkan ke bagian pembelian. Selanjutnya bagian pengendalian persediaan atau gudang membuat laporan status persediaan dan mengecek apakah bahan baku yang dibutuhkan ada di dalam gudang. Apabila tidak, bagian gudang langsung mengirimkan laporan status persediaan kepada bagian produksi, perencanaan, dan pengendalian untuk dibuatkan permintaan pembelian. Setelah itu, bagian gudang memperbarui file persediaan yang ada, dan dari file tersebut akan dibuat voucher persediaan yang akan dikirimkan ke bagian buku besar. Lalu pada bagian teknis akan menyiapkan operasi teknis yang selanjutnya akan membuat laporan spesifikasi teknis dan dikirimkan ke bagian produksi, perencanaan, dan pengendalian untuk dibuatkan permintaan pembelian. Setelah itu, di bagian pembelian, setelah menerima permintaan dari bagian produksi, perencanaan, dan pengendalian, maka bagian pembelian akan menyiapkan pesanan pembelian, dan setelah barang dikirim dari pemasok, lalu bagian pembelian juga akan menerima faktur dari pemasok. Lalu di bagian supervisor tempat kerja membuat jadwal produksi yang dijadikan jadwal kerja. Lalu bagian supervisor juga membuat perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Lembar perpindahan dibuat rangkap 2, yang satu sebagai data membuat jadwal kerja, yang satu dikirimkan ke bagian pusat kerja. Lalu membuat surat perintah kerja rangkap 3 yang akan dikirimkan ke gudang barang jadi
dan juga digunakan sebagai file untuk membuat perintah kerja. Lalu permintaan barang baku dibuat rangkap 4 untuk dikirimkan ke bagian pengendalian persediaan sebagai arsip, lalu untuk membuat file perintah kerja, dan 2 rangkap lainnya dikirimkan ke bagian penyimpanan persediaan. Selanjutnya di bagian pusat kerja, setelah menerima surat perpindahan dari supervisor, maka akan membuat surat perintah kerja, lembar perpindahan, dan juga surat permintaan bahan baku untuk dijadikan arsip dan digunakan untuk memperbarui file barang dalam proses. Setelah itu, bagian pusat kerja akan membuat voucher jurnal yang akan dikirimkan ke bagian buku besar. Lalu bagian akuntansi biaya membuat dokumen catatan waktu kerja yang akan dikirimkan ke bagian pusat kerja yang digunakan sebagai data untuk memperbarui file barang dalam proses selanjutnya. Selanjutnya di bagian gudang barang jadi, setelah menerima surat perintah kerja dari supervisor akan membuat perintah kerja. Lalu bagian penyimpanan persediaan setelah menerima 2 rangkap data permintaan bahan baku akan menyimpannya sebagai arsip 1 lembar dan akan digunakan untuk membuat dokumen catatan waktu kerja 1 lembar. Lalu setelah menerima surat pengiriman barang bersama bahan baku, maka akan dikirimkan ke bagian supervisor. Lanjut di bagian buku besar, setelah menerima voucher jurnal dari bagian pengendalian persediaan dan juga dari pusat kerja, maka langkah terakhir yaitu bagian pusat kerja akan memperbarui buku besar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.